Audio Jungle. Audio Jungle. Halo orang muda, jumpa lagi bersama kita di sini dan Pastor Serafin. Astaga. Inggrisan Pastor. Iya, kayak kali itu. Teman-teman muda, kali ini kita akan membahas tentang kreativitas. Kreativitas di masa-masa sulit. Pastor, bisa dijelaskan itu, Pastor, bagaimana kita diajak sebagai orang muda untuk mampu menjadi kreatif di masa sulit sekarang ini? Teman-teman muda, kita saat ini kan ada dalam sebuah situasi yang dimana situasi ini disebut situasi yang membingungkan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan-raguan, lalu situasi dimana kita tidak punya kepastian ya, kapan pandemi ini berakhir. Sementara baik secara ekonomi, entah secara sosial, entah secara kultural, entah secara religius, kita merasa tercerabut istilahnya. Banyak orang udah mulai susah ya dengan situasi yang sekarang ini. Teman-teman muda juga pasti merasakan bagaimana mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi kayak begitu. Masalah sosial juga, apalagi dengan adanya PPKM darurat semacam ini, keterbatasan kita untuk bertemu secara sosial itu juga mulai terasa. Padahal ciri orang muda itu, kata Paulus kemarin itu kan, dinamikanya tinggi, gembira. Lalu sekarang orang muda harus diam. Memang ada sarana daring, ada sarana Zoom, ada sarana digital yang lain, tapi itu tidak membuat orang muda semakin lebih hebat. Mengapa? Dan lebih kuat. Mengapa? Karena orang muda justru butuh perjumpaan. Lalu ada situasi yang tidak pasti. Sampai kapan situasi ini akan selesai? Lalu kita juga tidak bisa beribadat dengan enak. Orang muda banyak yang rindu untuk ikut ekaristi, tetapi tidak bisa. Situasi-situasi ini buat mereka yang apatis, buat mereka yang pesimis. Situasi ini akhirnya membuat mereka menjadi semakin tidak tahu mau kemana dan mau bagaimana. Tetapi ada juga orang-orang muda yang kreatif gitu ya, bahwa situasi ini bukan dilihat sebagai sebuah masalah, tapi situasi ini justru dilihat sebagai sebuah anugerah. Anugerah untuk mereka mulai meng-create, mencipta, berkreasi dengan apa yang ada, bukan yang seharusnya ada. Sebab begini prinsip kreativitas itu, orang kreatif adalah orang yang tidak menuntut apa yang harusnya ada. Tetapi orang yang kreatif adalah orang yang mampu menggunakan apa yang ada, bukan yang seharusnya ada. Orang yang mampu mencipta dari kenihilan menjadi hasil, dari nothing to something. Nah, itulah yang disebut dengan proses kreatif. Pastor, kira-kira beranjak dari tadi Pastor bilang dari nothing to something. Nah, nothing to something. Tentu pun kalau nothing ini kan tetap harus ada modal, Pastor, kan gitu. Tidak melulu berbicara tentang hal yang tidak ada kan gitu. Tetap harus ada modal tidak melulu tentang materi ya, Pastor. Ya. Mungkin hal lain. Nah, itu gimana ya, Pastor, kira-kira kalau lihat situasi saat ini di orang muda kita, Pastor? Yang tadi yang saya katakan, bukan menggunakan yang seharusnya ada, tetapi apa yang ada. Itulah modal disebutnya. Modal kita yang paling luar biasa, yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun juga, ya ini keseluruhan hidup kita ini. Ini modal kita. Allah memberikan modal kepada setiap orang sama.
sama, fisiknya sama, 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, dengan tubuh, ada otaknya, ada hatinya. Nah, persoalannya modal ini bisa diputar enggak? Modal ini bisa nggak dijadikan sebuah modal yang memang menghasilkan? Seperti ketika Yesus memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang diberi talenta. Kamu saya beri 5 talenta, kamu 3, kamu 2, kamu 1. Tetapi orang yang diberi 5 talenta, memang dia mengembalikan Tuhan. 5 talenta yang Tuhan berikan sudah menjadi 10 talenta. 3 talenta yang Tuhan berikan menjadi 6 talenta. Ku kembalikan 2 kali lipat. Tetapi yang diberi 1 talenta, itu orang yang tidak mau ngapa-ngapain. Saya simpan aja, saya pendam aja. Talenta itu kan bukan hanya soal bakat, tapi talenta itu adalah keseluruhan hidup kita. Ini adalah talenta sebetulnya. Nah, kita mau menjadi yang mana? Mau menjadi yang 5 menjadi 10, atau yang 1 tetap jadi 1. Modalnya sama, nggak ada yang kurang. Tetapi persoalannya bagaimana kita mengelola modal ini. Ada yang disebut dengan keberanian kreatif. Tapi Pastor, menarik yang tadi Pastor bilang bahwa sebenarnya kedirian kita ini ya kita sebut adalah modal. Cuman yang sering terjadi kita lihat juga di lapangan selalu berbicara tentang ini kan gitu, cuan. Iya, cuan. Fasilitas, Iya. sarana dan prasarana. Tanpa harus melihat yang Pastor bilang tadi bahwa ya diri kita itu udah menjadi satu modal yang sangat memungkinkan untuk membuat sesuatu kan gitu, Pastor. Bisa nggak Pastor ajakan gitu sih atau semacam penyemangat kali ya supaya Ini loh. lebih menyadarkan itu tadi sih. Kita coba belajar dari Santo Yosef ya. Kan tahun ini kan juga tahun Santo Yosef ya. Iya, Pastor. Oleh Paulus didedikasikan sebagai tahun Santo Yosef. Santo Yosef itu adalah pribadi yang sungguh berani untuk kreatif. Tidak banyak bicara. Di dalam kitab suci, terutama Injil, Santo Yosef itu kan tampil hanya beberapa kali kan. Begitu menonjol. Apalagi nggak ada kata-katanya. Dia hanya dapat mimpi, dia bertindak. Mimpi, bertindak. Mimpi, bertindak. Kayak begitu. Dan tidak sampai tuntas di Injil itu ada Santo Yosef. Berbeda dengan Maria. Maria mulai dari persiapan Yesus lahir sampai Yesus mati, itu semua ada. Tapi Santo Yosef enggak. Yang paling jauh ketika umur 12 tahun Yesus dicari di bait Allah, Maria mengatakan kepada Yesus, Bapakmu juga mencari engkau. Hanya itu, sampai di situ tuh selesai. Gak ada lagi Santo Yosef. Kayak gitu. Tetapi dari yang sedikit ini kita belajar dari Santo Yosef, orang yang sungguh berani. Berani untuk apa? Berani untuk kreatif. Bayangkan, situasinya berat. Maria hamil tanpa persetubuhan dengan dia. Kan begitu. Bagi orang yang sungguh-sungguh normal, dalam pengertian normal seperti orang pada umumnya, ketika mendapatkan tunangannya hamil bukan oleh dirinya, pasti marah dong. Dan dengan diam-diam Yosef mau menceraikan. Tetapi disitulah dia mulai merenungkan. Apakah saya harus menceraikan ataukah saya harus menerima? Tindakan apa yang paling pas untuk saya? Nah, di dalam permenungan inilah itu yang disebut dengan inkubasi. Orang diam, tenang. Inkubasi itu masa ketika orang sudah merenungkan sebuah, orang diam, tenang, seperti Yosef. Ketika itu dia bisa mengambil sebuah keputusan. Saya akan berbuat ini. Dan perbuatan saya ini akan mengandung risiko A, B, C, D, E, F, dan banyak sekali. Apakah saya siap menghadapi risiko itu? Nah, itulah yang disebut dengan orang yang kreatif.
disitulah dia mendapatkan apa yang disebut dengan proses kreativitas. Saya berani untuk mengambil Maria sebagai istri saya. Tetapi buat Yosef, ketika saya berani mengambil keputusan ini secara kreatif, maka saya akan jalan terus. Nah, orang muda juga belajar dari Santo Yosef seperti itu. Jangan takut untuk mengambil resiko. Maka kata-kata malaikat Tuhan kepada Santo Yosef pertama-tama, jangan takut. Kata-kata inilah sebetulnya yang membuat Yosef berani bergerak. Masa inkubasi yang tadi saya sebutkan itu adalah masa di mana orang menyerahkannya kepada Allah. Ada campur tangan Allah. Ada berani pasrah kepada Allah. Tetapi bukan pasrah tidak berbuat apa-apa. Dia sudah memikirkan banyak hal. Seperti Yosef, mikir banyak hal segala macam. Tapi pada saat itu dia pasrah kepada Allah. Nah, itu menariknya di situ. Satu lagi tentang Yosef. Ketika mereka mulai berjalan untuk ke Nazaret, sampai di sana tidak ada satupun rumah yang mau menerima Maria. Bagi orang yang tidak kreatif, orang yang hanya ya sudahlah mau ngapain, dia akan marah. Ciri orang yang tidak kreatif pertama-tama adalah marah. Ya begitu. Marah terhadap dirinya sendiri, marah terhadap situasi, marah terhadap orang lain, selalu marah dan menyalah-nyalahkan. Itulah orang yang tidak kreatif sebetulnya. Tapi apakah Yosef pada saat itu marah? Tidak. Sana ditolak, sana tolak, sana tolak, sana tolak. Lalu karena dia adalah orang yang senantiasa memikirkan dan senantiasa mengendapkan, lalu akhirnya dia menemukan sebuah tempat di mana dia mengatakan ini bisa digunakan untuk lahir. Bukan yang seharusnya ada, tetapi menggunakan apa yang ada. Kalau Yosef menggunakan prinsip seharusnya, nggak akan lahir nih Yesus dengan baik nih. Nggak akan kita mendengar bagaimana cerita hebat tentang para gembala. Kayak gitu. Jadi, untuk bertindak dan bersikap, jangan takut. Itu yang dikatakan oleh malaikat kepada Yosef. Dan itu juga sebenarnya yang dikatakan Allah kepada kita dalam situasi seperti ini, orang muda. Jangan takut bahwa hidup kita sendiri dengan segala macam otak, pikiran, hati, dan sebagainya, itu adalah modal utama kita. Seperti itu. Oh, kita kan udah mengalami situasi pandemi ini cukup lama ya Pastor. Ini kan udah masuki semacam fase kedua lah ya Pastor. Ya. Mungkin inilah saatnya ya Pastor yang ajakan kita untuk orang muda itu menjadi kreatif dalam menghadapi resiko-resiko yang ada gitu. Iya, ada seorang penulis namanya katakan begini, ada sebuah proses orang menuju kreativitas. Orang ada fase yang disebut nggak bisa, sudahlah, malas. Nah, justru Yosef pun pasti mengalami hal ini. Sulit menghadapi situasi ini. Tetapi tidak hanya berhenti pada fase Nah, disinilah ada proses yang mampu keluar dari diri sendiri, proses yang mampu membaca tanda-tanda zaman, proses yang mampu memberikan diri. Ini. Jadi keluar dari diri sendiri prosesnya, membaca tanda-tanda zaman dan memberikan diri. Keluar dari diri sendiri itu apa maksudnya? Keluar dari diri sendiri itu kita tidak hanya terkungkung oleh pikiran kita. Kita melihat situasi di luar.
kita melihat teman kita, kita berpikir out of the box, bukan dalam kotaknya kita. Kayak gitu. Itu yang disebut orang kreatif. Dia keluar dari dirinya. Lalu kemudian yang disebut dengan membaca tanda-tanda zaman itu apa? Artinya dia melihat apa yang dibutuhkan orang pada saat ini. Orang pada saat ini membutuhkan sapaan. Orang pada saat ini membutuhkan siraman rohani misalnya. Bisa nggak dia memberikan konten-konten yang kreatif tentang siraman rohani? Orang pada saat ini membutuhkan makanan-makanan kecil yang unik. Bisa nggak dia membuat makanan kecil yang unik dan kirim? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dia yang disebut dengan membaca tanda-tanda zaman. Kayak gitu. Nah, baru ketika dia sudah mampu, dia memberikan dirinya di situ. Total. Tidak takut apa-apa. Nah, disitulah dia yang ketemu yang fase kedua tadi kan. Kayak gitu. Sekarang kita jadi kayak ada lampu di sini nih. Saya akan berbuat ini. Saya akan buat ini, buat ini, buat ini. Dia rancang semuanya. Gagal ada. Resiko gagal selalu ada. Tetapi selalu prinsipnya ada harapan. Kalau saya gagal pertama, masih ada harapan untuk yang kedua. Dan itulah yang disebut kemampuan memberikan diri. Keluar dari diri, membaca tanda-tanda zaman, dan memberikan diri. Nah, pada saat kita sudah mampu memberikan diri, maka akan sampai pada fase yang ketiga, namanya ketawa kita, menikmati. Pertamanya wah, garuk-garuk kepala. Yang kedua, yang ketiga, Santo Yosef mengalami ketiga fase itu. Tetapi fase ini akan selalu berputar. Setelah orang ketemu fase dia akan ketemu fase lagi. Tapi dia juga akan ketemu fase lagi. Lalu dia akan ketemu fase lagi. Dan itulah yang disebut dengan tahap persiapan, tahap inkubasi, dan tahap iluminasi. Iluminasi itu tahap pencerahan. Tahap saya mendapat penerangan. Dan saya mendapatkan jalan keluar. Setiap orang punya keterbatasan. Setiap orang punya kesulitan. Tetapi setiap orang juga punya kesempatan yang sama untuk keluar dari keterbatasannya, untuk keluar dari kesulitannya, untuk mengelola hidupnya. Dan itu yang dilakukan oleh Santo Yosef. Gitulah teman-teman muda, saya kira ya makanya. Baik Pastor, terima kasih banyak atas segala penjelasannya yang sangat banyak yang memberikan pengetahuan baru kepada kita orang muda. Kita nanti akan bincang-bincang lagi untuk topik yang lain Pastor. Kita sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Dadah. Bye. Jangan lupa kreatif, jangan takut kreatif, dan mari kita bangun hidup kita menjadi ciao. Dan ingat ya, aha.